Yaudah, kalau gitu aku ke dalam dulu ya, Baik. Ya udah kalau Oh, bagus ya. Kamu bukannya kerja malah di sini. Apaan sih, Mbak? gitu. Ini Apaan gimana? Kamu tuh salah. Bukannya kerja malah di sini. Oh, kamu deket sama tukang parkir ini. Cocok nih kalian berdua. Kalau bisa nih, aku cariin aja sama yang lain biar malu kamu sekalian kalau deket sama tukang parkir kayak gini. Ini emang seleramu ya, Put? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini David kemana ya? berkumpul dan menjadi satu di dalam Aku telepon sebuah deh. tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat Nomornya raya malah gak aktif lagi kan. Masa aku harus masuk ke dalam sih? di dalam sebuah tempat Mana aku pakai celana pendek lagi kan, gak sopan banget nih kalau misalkan aku masuk ke dalam. Kalau misalkan aku nggak ketemu sekarang sama David, ini kerjaan nggak bakalan selesai. Mana aku besok lusa harus keluar kota lagi. Gimana nih? Kayaknya di dalam sekarang lagi briefing deh. Enak juga kalau misalkan aku masuk, tiba-tiba masuk aku pakai celana pendek, kan nggak lucu juga. Malah ngasih contoh yang nggak bagus sama karyawan yang lain. Aku harus hubungin siapa nih biar masalahnya kan nomor anak-anak kantor aku nggak ada yang punya. Aku tunggu di sini aja kali ya sambil nunggu ada karyawan keluar. Habis itu aku suruh panggil aja ke atas, kayaknya lagi di atas. Waduh, parkir di mana nih? Tolong masnya aja deh. Siapa nih? Mas? Iya, Mas? Mas? Saya minta tolong saya parkirkan, soalnya saya nggak bisa nih masuk ke dalam. Tapi saya bukan. Udah deh Mas, tenang aja, nanti saya kasih fee. Sekarang saya lagi keburu, jadi saya minta tolong parkirkan di depan ya. Terus kunci motornya gimana, Mbak? Nanti saya balik lagi ke sini. Itu perempuan siapa ya? Kok aku dibilang tukang parkir? Kayaknya dia karyawan baru di sini. Sudah tahu tukang parkirnya di sini bukan aku, tapi malah aku yang disuruh parkir. Tapi aku lihat-lihat perempuan barusan, kayaknya dia polos banget ya. Aku harus cari tahu nih siapa nama perempuan itu. HP-nya juga ketinggalan. Kayaknya dia bener-bener karyawan di sini. Dia terburu-buru takut telat mungkin ya. Padahal di dalam kayaknya udah briefing. Aku harus cari tahu nih siapa perempuan itu. Ini aku harus parkir di mana nih? Aku pindahin ke belakang aja kali ya. Aku sementara parkir di sini dulu. Udah deh, parkir di sini dulu. Kunci motornya nih. Mas, Oh iya Mbak. motor saya diparkir di mana nih Mas? Motor Mbak saya parkir di belakang mobil ini. Soalnya mau masuk ke depan juga susah Mbak. Jadi nanti biar saya bantu buat pindahin ke depan ya Mbak. Ya udah deh. Mbak kok balik lagi Mbak? Ya karena di dalam itu lagi briefing Mas. Saya Oh, juga gitu. telat datangnya. Jadi saya mau masuk kalau udah briefing aja. Oh ya Mbak, ini HP-nya tadi Oh, ketinggalan. Saya temuin di motornya tadi Mbak. Makanya saya bawa takut hilang juga kan. Ini kunci motornya Mbak. Makasih ya Mas. Iya Mbak, sama-sama. Oh ya, eh,
Mas parkiran yang kemarin kemana ya? Kayaknya bukan Mas ini deh. Oh iya, jadi dia sekarang lagi keluar Mbak, jadi sip-sipan sama saya Mbak. Jadi saya shift pagi, dia sore gitu kan. Soalnya kan di sini karyawannya juga banyak dan sekarang banyak tamu kan datang ke sini. Makanya biasanya parkiran mobil kan bukan di sini Mbak. Di sini kan biasanya parkiran motor nih panjang ke sana. Nah, cuman karena memang ada tamu, akhirnya saya parkir di sini gitu. Ya udah, yang penting aman-aman aja sih motor saya. Oh iya Mbak, tenang aja, nanti pasti saya pindahin kok Mbak. Oh ya, saya juga kayaknya baru pertama kali lihat Mbak di sini. Mbak di sini sebagai karyawan? Oh iya, Atau- saya karyawan biasa Mas. Saya baru masuk 3 hari Oh, dan pantesan. sekarang saya telat. Jadi saya takut kena marah. Oh gitu. Jadi tunggu selesai briefing aja saya masuk. Iya Mbak, soalnya saya juga lihat Mbak tadi kayaknya terburu-buru gitu. Oh ya, namanya siapa Mbak? Saya kan ngobrol dari tadi tapi nggak kenal sama namanya gitu. Nama saya Putri. Nama Masnya sendiri siapa? Oh ya, kenalin, saya Bayu Mbak. Jadi saya juga udah agak lama sih di sini, cuman emang 3 hari terakhir saya memang nggak masuk kerja karena saya sakit. Akhirnya tukang parkir yang lama, yang satunya dia full kerja, makanya sekarang kita bagi 2 gitu. Jadi saya sampai siang, dia sampai sore, jadi gantian gitu loh Mbak. Ya biasanya saya juga minta tolong sama Mas Sofyan itu. Iya, jadi Pak Sofyan sekarang lagi keluar Mbak, lagi beli-beli. Tadi sih dia sempat kesini juga. Nah, dia lupa mungkin kalau misalkan sekarang udah giliran saya gitu. Ngomong-ngomong, Mbak ini rumahnya di mana Mbak? Kok bisa sampai telat? Biasanya kan kalau karyawan-karyawan sini ngekosnya deket-deket sini Mbak. Rumah saya agak jauh Mas, saya agak ngekos. Saya pulang pergi dari rumah ya sekitar 30 menitan lah. Oh, Terus barusan juga ada kendala, ban sepeda saya bocor. Apalagi kan sekarang Agustusan, jadi banyak. lomba di jalan ya Mbak? Iya. Agak sedikit macet. Jadi saya gak enak Mas sebenarnya. Udah cuma masuk 3 hari udah telat terus. Ya, tapi kan telatnya baru pertama kali ya Mbak. Ya iya sih, tapi kan Pasti kok dimaklumi kok Mbak. Yang saya tahu ya, manajer di sini itu sangat bijaksana. Jadi kalau masih apa ya, alasannya masih bisa diterima, saya rasa nggak bakalan ada masalah sih Mbak. Berarti di sini udah banyak karyawan baru ya Mbak? ya setahu saya karyawan baru ada 2 orang, tapi 2 yang orang. paling baru itu saya. Oh gitu. Ya nggak apa-apa Mbak. Semua orang kan sekarang lagi butuh pekerjaan. Jadi Mbak ini meskipun apa ya, meskipun perempuan dan juga masih baru, Mbak juga harus tetap semangat. Karena yang saya tahu di perusahaan ini karyawannya itu pada ini semua Mbak, sukses semua Mbak. Selain mereka bekerja di sini, tapi mereka juga mempunyai bisnis sampingan dan itu disupport oleh perusahaan. Oh ya, Masnya ini udah berkeluarga atau lagi ada pasangan? Kebetulan saya sekarang lagi nggak ada pasangan Mbak. Saya masih belum punya istri karena ya saya sadar diri sih Mbak. Saya masih agak minder sih buat deketin perempuan karena kan saya cuma tukang parkir di sini. Jadi masih mikir banyak gitu loh Mbak. Takut orang yang dideketin merasa ilfil, kemudian malu dideketin sama tukang parkir ya. Saya masih belum kepikiran ke sana sih Mbak. Ya kalau menurut saya yang penting pekerjaan Masnya itu halal dan mau bekerja keras. Kan usaha tidak mengkhianati hasil. Iya sih Mbak. Ya saya juga makasih Mbak udah disemangatin sama Mbak Putri. Oh ya, kayaknya kita kan masih seumuran juga. Lebih enak Mbak Putri manggil saya nama aja Mbak. Tuh biar agak sedikit ya akrab, tapi
Bukan berarti saya bermaksud buat mengakrabkan diri, Mbak. Saya juga tahu diri gitu. Tapi setidaknya nanti kalau misalkan Mbak Putri parkir di sini, ya biar agak sedikit akrab aja gitu loh, Mbak, maksud saya. Ya, tapi kan kita baru kenal. Ya nggak apa-apa, Mbak. Meskipun kita baru pertama ketemu, emang apa salahnya kalau misalkan saya cuma minta dipanggil nama dan saya juga panggil Mbak Putri nama, biar agak sedikit akrab gitu loh, Mbak. Ya, nggak apa-apa sih. Karena saya kan dengan karyawan-karyawan di sini juga akrab semua, Mbak. Jadi saya tahu ini motornya Mbak Putri pulang jam berapa saya tahu gitu loh. Ini motornya siapa, dia pulang jam berapa saya tahu. Maksud saya biar nggak ini loh, Mbak. Ya udah, Tatan. panggil saya nama aja berarti. Oh ya udah kalau kayak gitu. Waduh, kayaknya saya udah telat lagi nih Mas. Kayaknya briefingnya udah selesai deh. Oh ya udah kalau gitu. Tamunya ada yang mau pulang tuh. Oh iya nggak apa-apa, Mbak. Jadi itu kan parkirnya emang agak sedikit ke depan gitu. Jadi bisa langsung keluar. Jadi saya masuk duluan ya Mas. Ya udah, Mbak. Kayaknya perempuan ini baik banget ya. Dia kan karyawan. Biasanya kan rata-rata sih kalau karyawan perempuan kerja di kantoran, dia nggak bakalan mau ngomong sama tukang parkir kayak aku misalkan. Tapi nggak apa-apa sih, aku dianggap tukang parkir, jadi aku bisa deketin dia. Kalau misalkan dia tahu kalau misalkan aku ini adalah direktur pemilik perusahaan ini, aku kan nggak bisa leluasa buat deketin si Putri. Kayaknya aku udah tertarik banget nih sama si Putri. Dia juga selain cantik, kayaknya dia emang wanita yang baik. Gak apa-apa deh, aku jadi tukang parkir satu hari ini. Yang penting aku bisa deketin si Putri. Berarti bener dia karyawan baru, pantesan dia ngiranya aku tukang parkir. Tapi masa iya tukang parkir penampilannya kayak aku? Loh, bentar, ini HP-nya si Putri sama kontak motornya kenapa gak dibawa lagi ya? Pasti ketinggalan lagi nih. Tapi ya apa-apa. Untung HP sama kunci motornya ini ketinggalan. Jadi Putri kan bisa balik lagi ke sini. Kayaknya aku emang berjodoh nih sama si Putri. Gak apa-apa deh. Lagian juga si Davi juga nomornya nggak aktif. Ntar lagi kalau misalkan nomornya udah aktif aku bakalan telepon. Yang penting aku bisa deketin Putri dulu nih sekarang. Udah deh, aku mending tunggu di sana aja. Wah, itu si Putri. Mana aja sih? Awas aja ya, ntar bakal aku marahin. Kayaknya udah beneran selesai nih briefingnya. Put, Mbak Windy, apa udah selesai briefingnya ya? Ya udahlah, kamu dari mana aja sih? Oh, jadi gini Mbak, tadi ban saya bocor. Jadi saya telat. Mau gimana pun alasannya kamu tetap telat. Ini jam berapa? Kamu udah telat banget. Kamu sengaja ya? Tapi kan ini masih briefing, Mbak. Udah selesai. Oh, ya udah saya mau masuk ke atas aja ya, Mbak. Enak aja sini. Apaan sih? Enak aja kamu main ke atas aja. Kamu tuh telat sekarang. Tapi kan saya ada alasan, Mbak. Apalagi ban sepeda saya bocor. Lagian Mbak juga gak berhak ngatur-ngatur saya. Kita sama-sama karyawan baru kan? Ya, tapi kan tetap aja kamu salah. Yang berhak marah-marah sama Dan saya. ini telatnya kamu udah lama banget. Kalau kamu alasan ban bocor, pasti dari juga kamu nyampe ke sini. Mbak, yang pantas marah-marah sama saya itu pimpinan saya. Kita kan sama-sama karyawan baru. Semua orang sibuk hari ini dan kamu nggak ada. Ya udah saya aja yang marah. Kamu juga karyawan baru di sini, baru 3 hari kerja loh kamu udah telat. Dan saya berhak marah-marah karena mas saya itu adalah manajer di sini. Jadi jelas dong saya lebih berkuasa di sini daripada kamu. Ya udah, iya. Tapi meskipun saya telat itu kan resiko saya, Mbak. Resiko udah ditanggung saya sendiri kok. Mbak gak kira nanggung resikonya kan? Tapi ini juga demi kebaikan perusahaan ini. Kalau karyawan seperti kamu nggak disiplin kayak gini, nggak dibenerin nih, kamu pasti bakal kayak gitu terus. Tapi kan nggak ada hubungannya sama Mbak. Mbak hanya adiknya manajer, bukan manajernya.
Kita sama-sama karyawan kok. Tapi aku jelas lebih berkuasa di sini daripada kamu. Ya jangan kayak gitu dong, Mbak. Ya udah bener aku minta maaf, aku emang salah. Udah kan, clear kan? Harusnya dari tadi juga kamu ngakuin kesalahan kamu, bukannya malah nyolot kayak tadi. Ya udah, kan aku udah minta maaf. Jadi aku balik ke atas ya. Kamu tuh bukannya ngasih aku jalan duluan. Kamu tuh emang gak sopan, kamu gak diajarin sopan santun ya sama orang tua kamu. Aku bisa mecat kamu sekarang juga kalau kamu macam-macam sama aku. Ini ada apa kok rame-rame di kawasan? Ini kakak aku. Kamu tahu kan dia manajer di sini. Ini loh kak, dia udah telat, nggak mau masuk dan dia bilang masih mau keluar. Oh, maaf Pak, sebelumnya ini fitnah nih. Tadi saya telat, tapi ban sepeda saya bocor Pak. Jadi Alah, nggak usah cari alasan deh kamu. saya datangnya udah pas udah briefing Pak. Saya Udah. Tetap aja kan dia telat kak. Windy, udah, nggak usah rame-rame, tahu nggak? Ini kantor, ini bukan rumah. Hah? Ya ini harus didisiplinkan nih yang kayak gini. Kok Mas malah santai-santai aja sih? Aku mau nanya sama orangnya langsung. Ya, kenapa kamu telat? Kan udah aku jelasin barusan. Udah, Nggak diam. percaya sama aku. Udah diem, aku nggak mau dengar ya omongan kamu. Aku pengen dengar langsung sama Putri. jadi Ngomong di sini aja. Gak enak sama karyawan lain. Kenapa kamu telat? gini Pak, kan rumah saya jauh sekitar 30 menitan dari sini. Berarti harus lebih pagi dong. Udah kamu diem. Terus ban sepeda saya bocor juga, sekarang kan Agustusan, jadi banyak lomba Pak di jalan, kena macet. Jadi saya datangnya pas udah briefing. Saya gak berani yang mau masuk pas ada briefing, takut malah tambah kena marah. Jadi saya nunggu briefing selesai. Udah. Udah pecat aja deh kak. Malah ketemu sama Mbak Windy ini. Udah gak ada lagi alasannya. Hah? Gak ada Pak. Kamu di sini untuk bekerja. Kalau udah tahu ya jalanan macet, seharusnya kamu lebih pagi dong masuknya. Berangkatnya dari rumah supaya kamu gak telat masuk kantor. Dan karena kamu karyawan baru ya, aku harus ingetin sama kamu. Dan kamu tidak boleh telat lagi ketika kamu masuk kantor. Kalau kamu sampai telat ya, aku gak bakal segan-segan buat mecat kamu ya. Mendingan kamu masuk, jangan ulangi kesalahan yang sama Kok masuk sih? ya. Saya minta maaf sebelumnya karena udah gak tepat waktu. Ya kalau kamu minta maaf lagi, maaf kamu gak bakalan aku terima ya, karena kamu bakal dicontoh sama karyawan lain. Udah, kamu kerjakan yang harus kamu kerjakan Baik Pak, saya ke atas duluan Pak. ya. Makasih Pak. Kok nggak dipecat aja sih kak? Kamu kenapa sih, Win? Hah? Ya, dari pertama Putri masuk ke kantor ini, kayaknya kamu gak seneng sama dia. Hah? Dia tuh ngeselin dan semua orang juga pasti setuju sama aku kalau dia ngeselin. Apa karena Putri itu cantik? Kamu takut kalah saing? Enggak lah, ngapain iri sama orang kayak dia? Udahlah, di mata kakak, kamu yang paling cantik, tau nggak? Karena kamu itu adik kakak. Tapi sikap kamu itu tidak baik. Ya kan bener, aku marah sama orang yang salah. Gak gitu juga. Nah, di kantor ini ada peraturannya. Dan kakak di sini sebagai manajer, kamu itu sebagai adik kakak. Dan kakak harus profesional di sini. Hah? Meskipun kamu adik kakak, tapi di sini bukan rumah, tahu nggak? Dan kamu sama Putri itu sama karyawan biasa. Hah? Kakak gak enak sama karyawan lain kalau membedakan kamu sama karyawan yang lain. Dan kamu jangan mentang-mentang kakak di sini manajer ya. Kamu seenaknya di kantor sini. Ya Hah? enggak gitu kak, Kakak kan bisa dia mecat salah. kamu Aku juga tahu di kakak tuh sini. orangnya santai banget kan. Jadi pasti dia nggak bakal dimarahin sekasar aku tadi. Dia pasti dibiarin masuk kayak barusan itu. Kakak kasar ya, karena kamu adik kakak. Kalau kamu semena-mena di sini, apa kata karyawan yang lain? Kakak itu seolah-olah menggunakan jabatan kakak untuk menindas karyawan yang lain. Kakak gak enak, tau nggak? Ya kalau kamu udah bosan bekerja sama kakak di sini, Ya kan demi kebaikan kantor ini juga. kakak lebih tahu mana yang bikin baik dan enggak. Hah? Kamu gak usah ngajari kakak deh. Kakak di sini ya bekerja sama orang. Kakak juga punya atasan. Kalau kakak sampai ditegur sama atasan kakak cuma gara-gara kamu, mau ditaruh di mana muka kakak?
Pokoknya aku gak mau tahu. Tapi kan emang kewajiban kakak marah-marah sama karyawan yang nggak bener kayak tadi itu. Kalau masalah telat ya, apalagi dia tuh karyawan baru, dia tuh harus ditegur 1-2 kali. Kalau dia masih melanggar, baru perusahaan menghukum dia dan memecat dia, tahu nggak? Kamu jangan semena-mena. Kakak gak Bukan suka itu. semena-mena. Dari sikap kamu tadi sama Putri itu sudah semena-mena, seolah-olah kamu itu yang berkuasa di sini. Ya karena dia ngeselin kalau dia patuh sama aku nggak bakal panjang kayak tadi. Karena dia ngeselin aku bakal aduin sama kakak, jadi dia bisa tunduk sama aku. Kamu tahu ya, selama kamu bekerja 15 hari di sini, banyak karyawan yang lain ngadu sama kakak atas sikap kamu. Kakak masih menahan Ya diri kenapa? Karena aku untuk ini kan mau ngebantu kakak yang kerja. ngebantu, nyecokin dia. Selama ini kakak gak pernah ditegur sama karyawan. Hah? Kakak malu sebenarnya, udah membela kamu. Ya kan aku marah juga karena ada alasannya. Udahlah, Karena mereka aku gak mau salah, tahu. bukan Ya, aku. kalau kamu bosan bekerja di sini, kamu cari tempat yang lain supaya kamu gak dimarahin sama kakak. Ya udah deh, kakak emang nggak pernah di pihak aku. Males. Win, punya adik satu-satunya malah bikin ulah. Gak di rumah, gak gitu kantor. Kalau kayak gini terus, bisa aku yang malu, tau gak? Tapi ya mau gimana lagi, adik kesayangan lagi. Tapi kalau gak diingetin kayak tadi, dia bakalan tetap perilakunya. Mana HP mati lagi. Pak Bayu kan mau kesini ya. Wah, aku harus pinjem charger nih sama karyawan. Takutnya Pak Bayu di jalan kenapa-napa, aku gak tahu. Aku kan gak enak. Udah deh. Loh, ini kayaknya Pak Bayu kenapa sih di luar? Pak, permisi. Loh, Pak Sofyan? Kok duduk di luar sih Pak? Nggak masuk nih Pak? Iya Pak Sofyan, saya tadi nelpon manajer di sini, nomornya nggak aktif, jadi saya tungguin di sini aja. Soalnya saya mau masuk juga, saya pakai celana pendek. Kayaknya di dalam barusan juga masih briefing, makanya nomornya nggak aktif. Ya, bentar nih Pak. Bukannya sekarang Pak Bayu lagi cuti Pak? Nah justru itu Pak Sofyan, makanya saya lagi cuti emang. Nah saya kesini ada kepentingan sama si David. Pak David. Jadi katanya si David butuh tanda tangan. Kan sekarang lagi banyak tamu juga, dia harus ketemu sama klien. Jadi daripada dia ke saya, kemudian klien nunggu, mending saya ke sini. Oh ya, Pak Sofyan. Pak Sofyan kenal sama yang namanya Putri nggak di sini? Oh, Dia Putri. karyawan baru. Katanya sih baru 3 hari. Pak, dia mulai masuk semenjak Pak Bayu cuti. Oh gitu. Palingan cuma dapat Pantesan. 3-5 harian loh Pak. Jadi gini Pak Sofyan, dia tadi datang ke sini terburu-buru kan, dia telat. Nah kemudian dia minta tolong parkirin motor ke saya. Waduh, Jadi saya disangkanya tukang parkir, tapi nggak apa-apa. Saya terus terang Pak Sofyan, kayaknya saya jatuh hati sama perempuan itu. Saya susah banget buat deket sama perempuan, karena saya ada trauma dengan mantan saya. iya Pak. Tapi ketika saya ketemu dan ngomong sama perempuan tadi, kayaknya saya jatuh cinta, Pak Sofyan. Nah makanya saya minta tolong sama Pak Sofyan untuk sementara ini rahasiakan kalau misalkan saya adalah direktur pemilik perusahaan ini. Oke, Jadi saya biar bisa mendekati si Putri ini dengan leluasa. Untuk sementara ini biar saya yang jaga di sini. tapi kan saya nggak kerja Pak. Nggak apa-apa Pak Sofyan, masalahnya kan saya ada kepentingan gitu. Kalau misalkan saya nggak jadi tukang parkir di sini, gimana caranya saya bisa deketin Putri? Minimal saya ada bahan lah buat ngobrol sama Putri sekarang. Aduh. Ya udah, Pak Sofyan silakan kalau misalkan mau ini, mumpung Putri masih belum kesini Pak Sofyan. Kalau Nggak Putri- apa-apa nih Pak. Nggak apa-apa Pak Sofyan. Kalau misalkan Putri ke sini, posisi Pak Sofyan ada di sini, kan pasti dia bakalan curiga. Sedangkan saya bilangnya Pak Sofyan sekarang libur. Saya bilang ke Putri, kita gantian gitu. Jadi saya shift pagi, Pak Sofyan shift sore gitu maksud saya loh. Makanya kenapa Pak Sofyan jangan ada di sini sekarang? Biar rencana saya ini berjalan dengan mulus gitu loh. Oke, siap Pak. Ya udah kalau gitu saya Ya udah, nggak apa-apa Pak Sofyan. ke kantin dulu nih Pak. Oke,
Gak apa-apa. Udah Pak. Permisi, Mas Sofyan. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu aja Pak Sofyan datangnya pas udah Putri balik ke dalam. Kalau misalkan Pak Sofyan datangnya pas ada Putri di sini, bisa ketahuan nih. Akhirnya aku bisa jatuh cinta lagi. Jadi gak sabar lagi aku pengen ketemu sama si Putri nih. Mas, Bay, Iya. HP ku ketinggalan lagi nih. Oh iya, jadi aku sebenarnya tadi mau nganterin ke dalam, cuman takut kamu masih ada kerjaan di dalam. Ya janganlah. Oh iya, gimana tadi? Dimarahin nggak sama atasan kamu? Ya kalau sama atasan aku sih gak dimarahin. Cuman atasan aku itu punya adik, tapi itu juga sama-sama karyawan. Kamu tahu nggak? Tuh orang ngeselin banget. Kalau atasan aku sih biasa aja. Ya biasalah negur kayak yang bijaksana gitu. Terus adiknya nih ya, dia tuh sok ngatur aku. Padahal dia sama karyawan baru sama kayak aku. Oh berarti dia juga baru. Ya udah nggak apa-apa Put, kamu sabar aja. Namanya juga orang kerja Put, kita kerja sama orang. Ya memang kayak gini. Ya, tapi kan Bay gak sepatutnya dia kayak gitu sama aku. Dia bukan apa-apa aku, Bay. Atasan juga bukan. Ya, Malah sampai mungkin- dia ngancam aku mau pecat aku. Ya mungkin dia iri aja sama kamu Put. Dia perempuan atau laki-laki? Ya sama sih kayak aku cewek. Oh perempuan. Ya mungkin kalau dia perempuan, dia mungkin kalau dia laki-laki, dia mungkin suka sama kamu, cuman dia gak bisa deketin kamu. Satu alasannya. Kalau dia perempuan, dia mungkin iri sama kamu Put. Secara kan kamu cantik gitu kan. Mungkin kamu jadi sorotan banyak karyawan gitu. Mungkin dia takut kalah saing kali Put. Tapi kan nggak kayak gini juga caranya, Bay. Oh iya, kamu barusan bilang aku apa? Ya, aku bilang kamu cantik Put. Emang aku cantik beneran? Ya iya Put, kalau perempuan kan semuanya cantik Put. Kalau laki-laki itu ganteng. Oh, aku kira emang beneran cantik. Iya Put, kalau aku boleh jujur sih Put ya, kamu memang cantik. Aku yakin banyak laki-laki yang bakalan jatuh hati kalau misalkan udah ketemu sama kamu. Secara kamu juga ya baik, kamu juga mau deket dengan siapapun, artinya kamu cepet akrab sama orang Put. Ya meskipun juga aku hanya seorang tukang parkir, tapi dengan cara kamu tadi udah cerita sama aku kalau misalkan kamu dimarahin sama adik manajer itu udah menandakan kalau misalkan kamu tuh cepat akrab Put. Oh iya ya, aku biasanya orangnya tertutup banget, gak pernah cerita ke siapa-siapa. Cuman sama kamu kok gampang terbuka kayak gini ya? Ya mungkin kamu udah mulai nyaman sama aku Put. Ya kan temen. Iya, Kata Put, kamu ya. tadi Aku kita temen. iya kan cuman bercanda. Ya memang kalau misalkan kita mau nyaman dengan orang lain, kita nyambung ngobrol dengan orang lain, itu harus kita ada status atau hubungan yang spesial. Kan nggak juga. Ya lagian Put, aku juga sadar diri. Ya kamu ngomong kayak gitu, mungkin itu kode aja buat aku. Aku kan harus sadar diri, gitu kan maksud kamu? Ya gak kayak gitu Ya juga. aku tahu, aku cuman seorang tukang Ya, parkir. apaan sih? Aku sadar kok, aku gak bakalan deketin kamu karena emang secara kan kamu pasti dideketin sama cowok-cowok yang tajir. Tadi kamu bilang kita harus akrab, kita harus temenan. Pas aku akrab kamu kayak gini. Gimana sih? Ya enggak, emang kamu sama orang lain gak mudah akrab. Ya aku kalau sama orang lain itu menurut aku orangnya tertutup banget, gak gampang terbuka, gak gampang cerita meskipun hal sepele. Tapi kalau sama kamu kayak yang nyaman banget rasanya. Kenapa Put? Maksud aku kalau cerita sama kamu tuh enak gitu, Oh, kayak yang nyambung gitu. Ya, enggak. Maksud aku. soalnya kamu bilang nyaman gitu, makanya aku kaget. Ya meskipun kamu nyaman beneran ya nggak apa-apa Put. Lagian kan kamu juga nggak ada status, aku juga nggak ada pacar gitu. Ya nggak apa-apa kan, kita bebas mau aku deket sama kamu mau deket
sama aku, ya kan nggak ada hati yang kita jaga Put, selain kita menjaga hati kita sendiri gitu loh. Tapi ya Bay, di zaman sekarang itu banyak cowok nikah muda dan itu nggak ketemu kalau dia udah nikah. Oh gitu. Jangan-jangan kamu juga kayak gitu ya? Gini Put ya, kalau misalkan aku menikah Put sekarang, ya, aku pasti bakalan terus terang sama kamu, ya. Tapi karena memang posisi sekarang aku masih belum, jangankan nikah Put, pacar aja aku nggak punya. Kalau misalkan aku punya pacar, aku nggak mungkin ngobrol berdua kayak gini sama kamu Put. Aku pasti menjaga hati pasangan aku. Dan juga begitupun dengan kamu. Kalau misalkan kamu punya pacar atau punya pasangan, kamu pasti bakalan menjaga hati pasangan kamu. Dan kamu nggak mungkin bakalan terbuka seperti ini kayak ke aku Put. Kamu pasti bakalan nyaman dengan pasangan kamu dan aku juga pasti nyaman dengan pasangan aku. Tapi buktinya tadi kan kamu udah keceplosan sama aku. Kamu bilang kalau misalkan kamu udah nyaman sama aku. Itu kan ya kamu tafsirkan sendirilah Put. Oh ya, kamu emang kerjanya udah selesai Put. Kamu kok malah santai-santai di sini? Ya kerjaanku udah selesai kok. Kan sekarang aku lagi nyari HP aku. Makanya aku izin bentar. Jadi malah cerita-cerita sama kamu di sini. Apa aku masuk aja ya? Mungkin kamu terganggu sama aku? Ya enggak Put. Ya justru aku malah senang kalau misalkan ditemenin sama kamu. Masalahnya dari tadi aku sendiri ya, aku cuma ditemenin sama kendaraan-kendaraan ini yang nggak bisa ngomong Put. Nah, kamu datang akhirnya suasana jadi hidup lagi Put. Ya kalau misalkan emang kerjaan kamu udah selesai, ya nggak apa-apa. Artinya kan kamu bebas mau ngapain kan sekarang. Cuman karena kita ya kerja sama orang Put, ya kamu juga tetap harus ya apa ya, ngerjakan kerjaan kamu yang masih, entah kamu bantu atasan kamu atau apa gitu. Itu kan salah satu kewajiban kamu juga gitu. Loh, itu kan si Putri. Ngapain dia ngobrol sama tukang parkir? Kok kesel banget ya semenjak Putri kerja di sini. Dia jadi sorotan di sini dan orang-orang nggak pernah anggap aku ada gara-gara si Putri. Yaudah, kalau gitu aku ke dalam dulu ya, Bay. Ya udah kalau gitu. Oh, bagus ya. Kamu bukannya kerja malah di sini. Apaan sih, Mbak? Ini Apaan gimana? Kamu tuh salah. Bukannya kerja malah di sini. Oh, kamu deket sama tukang parkir ini. Cocok nih kalian berdua. Kalau bisa nih, aku cariin aja sama yang lain biar malu kamu sekalian kalau deket sama tukang parkir kayak gini. Ini emang seleramu ya, Put? Aku lagi ambil HP. bentar. Ini Masa sih? ini orang yang kamu maksud Put. Jadi ini adiknya Oh, manajer habis yang- curhat juga sama pacarnya. Iya, Mas, saya adik dari manajer di sini. Mbak, tolong ya Mbak, jaga sopan santun. Ini juga nggak sopan nih. Kamu bisa dipecat loh di sini. Siapa yang mau mecat saya? Silakan. Kamu manggil kakak kamu, silakan panggil ke sini. Kamu tuh cuma tukang parkir Oh, di dan kamu sini. juga cuman karyawan baru di sini. Jadi kalau Tapi kan sama jelas karyawan- lebih daripada kamu. Gini ya Mbak, setahu saya yang kerja di sini itu sopan semua Mbak. Kalian berdua aja yang nggak sopan. Mbak, udah ya. Kamu dari tadi marah-marah nggak selesai-selesai. Santai banget ngomongnya. Lah emang Kan udah aku kasih tahu loh tadi kamu harus patuh sama aku. Oh, emang kamu siapa? Kenapa kok harus Putri patuh sama kamu? Karena aku adik manajer. Denger nggak sih dari tadi? Gini ya, ini bukan perusahaan nenek moyang kamu. Kecuali ini perusahaan nenek moyang kamu. Kamu bisa nggak bebas mau ngapain aja. Kakak Tapi kamu aku juga lebih cuman berkuasa di sini. Harusnya kamu juga nih, kalian berdua nih sama ya. yang berkuasa di sini itu adalah direktur yang punya perusahaan ini. Kalau bukan kalian kamu. nggak mau dipecat, jangan nyolot ngomong sama Oh aku. ya udah kita buktikan aja lagi. Aku atau kamu yang bakalan dipecat? Putri Ya atau kamu yang bakalan dipecat? Kamu juga harusnya kamu sadar diri. Kamu tuh cuma tukang parkir. Mau mecat aku? Aku nggak salah denger nih barusan. Kenapa ya Mimpi orang ya? seperti ini bisa keterima di perusahaan ini? Aku heran. Ya jelas dong, karena aku berprestasi juga aku adik manajer jadi gampang udah masuk ke sini. Udah deh, kamu gak usah cari gara-gara. Ngeselin sih Ya. kalian berdua cocok. Kamu silahkan masuk, kerjain kerjaan kamu. Aku yakin kamu gak bakalan kerja di sini. Ya terserah aku dong. Di sini jelas yang nggak kerja kamu malah pacaran. Loh, kerjaan aku jelas. Kerjaan aku di sini cuma jagain mobil, jagain motor. Kerjaan kamu apa? Kerjaan kamu marah-marah sama karyawan di sini. Itu juga bagian dari pekerjaan aku. Ini nih, kalau orang ya nggak Apa?
nggak punya prestasi kayak gini. Udah deh. Baik, udah deh, mending aku masuk aja daripada aku kena fitnah. Tadi ini udah fitnah aku sama Pak Manajer. Makanya kamu jangan berani sama aku. Kan aku udah bilang sama kamu. Lo kenapa harus takut sama kamu? Emang Aduh. kamu bisa apa di sini? Kamu mau ngadu ke kakak kamu? Iya. Silakan panggil, aku tungguin di sini. Oh, aku berani. Oh iya, aku sangat berani. Makanya aku tantang kamu sekarang. Kalau kamu emang pengen aku dipecat dan pengen Putri dipecat, silahkan panggil kakak kamu dan aku yang nantang bilang tukang parkir yang manggil kakak kamu di sini. Awas ya, aku bakal bikin kalian menyesal atas perbuatan kalian hari ini. Aku bakal bawa kakak aku dan kalian bakal dipecat sekarang juga. Siap-siap aja. Kamu ngomong terus dari tadi, seharusnya kamu langsung panggil kakak kamu. Oh, kamu nantang. Iya, Aku kasih kamu kesempatan kedua ya. Kamu yakin bakal dipecat? Kamu cuma tukang parkir, otomatis ekonomi kamu nggak akan stabil kan? Sulit kan? Kamu kehilangan pekerjaan kamu karena Putri ini. Gimana? Mau dipecat? Ngapain masih Aku di sini? masih ngebela kamu loh. Udah deh, pergi. Daripada kamu bakalan nyesel, masih tetap Ya di sini. udah. Baik, udah baik. Mending kita ngalah aja deh. Oh, takut dipecat. Gimana sih tadi bilang maunya dipecat, sekarang nggak mau. Jadi gimana? Mau minta maaf apa dipecat? Udah deh Mbak, Gini. aku ya gak mau nyari gara-gara. Mending kita masuk deh. Gitu. Pak Bayu ke WA saya ya? Atau mungkin Pak Bayu ada kendala atau masih ada urusan lain? Aku pikir Pak Bayu udah dari tadi WA aku, tapi belum ada WA sama sekali. Apa aku tunggu di luar aja? Loh, itu mobil kan mobilnya Pak Bayu. Atau mungkin Pak Bayu udah dari tadi? Gak mungkin lah kalau Pak Bayu dari tadi. Pasti Pak Bayu hubungi aku dan langsung masuk ke dalam. Awas ya, Bud, kamu bakal tahu sendiri akibatnya. Win, kamu ngapain di sini? Hah? Putri bukannya kerja malah pacaran di sini, Kak. Loh, Pak Bayu? Pak Bayu dari tadi di sini. Ya udah, gini Fit, aku jelasin Fit sama kamu Fit ya. Aku sebenarnya udah tadi di sini Fit. Aku telepon kamu, nomor kamu nggak aktif. Akhirnya aku tungguin di sini. Siapa, Kak? Iya Pak, saya minta maaf, HP saya itu lobet Pak. Oh, iya. Saya cek dulu dan saya kebetulan nungguin di kantor Pak. Iya, nggak apa-apa Fit. Soalnya aku juga mau masuk ke dalam, aku pakai celana pendek. Aku nggak enak takut ngasih contoh yang nggak baik buat karyawan yang lain. Oh ya Fit, aku mau tanya sama kamu Fit. Ini bener adik kamu? Ya ini adik saya Pak. Emang kenapa? Kamu bikin olah apa lagi? Hah? Ya kan parkir Kak. Tukang parkir kamu bilang? Hah? Kan aku udah tegaskan sama kamu. Kamu jangan bikin masalah di kantor ini. Beliau ini atasan kita, tahu nggak? Atasan aku. Kamu bilang tukang parkir. Yang bener, Kak. Gini. Put, aku bisa jelasin sama kamu. Kamu Put. tuh ya. Jadi gini Put, aku mau jujur sama kamu sekarang Put. Jadi ini mobil aku Put. Dan aku sebenarnya tadi di sini lagi nunggu si David ini. Nah terus karena memang Sofyan tadi lagi keluar Put, akhirnya kamu datang, kamu minta tolong sama aku. Kamu ngira aku tukang parkir, ya aku bantuin kamu Put. Ya aku sebenarnya bukan tukang parkir. Cuman kalau misalkan aku terus terang sama kamu, kalau misalkan aku adalah direktur pemilik perusahaan ini Put, aku takut kamu agak sedikit canggung ngomong sama aku Put. Makanya ya aku sekalian bilang kalau misalkan aku tukang parkir Put. Ya aku mohon maaf sebelumnya, aku bukan bermaksud bohong sama kamu Put. Cuman ya aku memang udah ya jatuh cinta sama kamu Put. Tapi gini Fit, adik kamu ini udah buat kesalahan besar Fit. Yang pertama, dia di sini sebagai karyawan dan dia juga baru. Tapi kenapa sikap dia seolah-olah sebagai atasan di sini Fit? Malah sikap dia melebihi kamu Fit. Ya Pak, saya minta maaf Pak atas kelakuan adik saya. Saya sudah menegur dia berulang kali Pak. Dan dia tuh tetap gak mau dengerin. Sekarang aku tanya sama kamu Fit, ya, apa pernah saya sebagai direktur perusahaan ini, yang punya perusahaan ini, saya pernah sembarangan sama tukang parkir? Apakah saya pernah selama saya
megang perusahaan ini, Fit? Apa saya pernah semenah-menah sama karyawan yang baru atau bahkan karyawan lama? Saya mohon maaf Pak atas kelakuan adik saya, dan saya sudah menerapkan apa yang Bapak terapkan di perusahaan ini Pak. Tapi adik saya emang bandel banget dan saya bakal mencat dia Pak. Kak, jangan gitu. Udahlah kamu diam. Pak, saya minta maaf Pak. Oh, sekarang udah minta maaf sama aku. Tadi kamu bilang bakalan mau mecat aku sebagai tukang parkir. Ya, makasih. Siapa namanya? Fit? Windy Pak. Oh, Windy. Namanya sih bagus, Fit. Namanya juga cantik. Tapi ya mohon maaf, Fit. Kelakuannya nggak secantik orangnya, Fit. Pak, saya minta maaf Pak, saya mohon. Sekarang, Fit, kamu urus adik kamu. Habis ini kamu keluar sama aku. Kita ngobrol di kafe, Fit. Siapa? Saya minta maaf banget Pak atas kelakuan adik saya Pak. Ya, kamu harus kasih pelajaran, Fit, sama adik Saya kamu. bakal pecat adik saya kok Pak. Yaudah, kamu kasih tahu adik kamu. Ayo. Kamu jangan bikin masalah ya. Saya dipecat juga. Tenang aja, Put. Kamu gak bakalan dipecat, Put. Karena kamu emang gak salah di sini. Dan aku mohon maaf sebesar-besarnya sama kamu, Put. Aku bukan bermaksud buat bohong sama kamu, bukan bermaksud buat nipu kamu, Put. Tapi dengan cara aku mengaku sebagai tukang parkir, Put, aku bisa ngobrol leluasa sama kamu, Put. Kamu bisa terbuka sama aku, Put. Ya, ini memang pertemuan pertama aku sama kamu. Dan kita juga baru sekarang kan ngomong kayak gini, bisa akrab kayak gini. Tapi aku tambah gak enak sama kamu. Kamu atasan aku, jauh lebih dari aku. Kamu nggak usah mikirin masalah itu, Put. Di sini kan bukan urusan masalah kerjaan, ini urusan masalah hati, Put. Ya mungkin ini ya gimana ya cara ngomongnya sama kamu, Put. Agak susah juga, Put. Tapi aku harus terus terang sama kamu. Ya aku jatuh cinta sama kamu, Put. Tapi kamu nggak perlu jawab sekarang. Kamu bisa jawab kapan aja, Put. Mungkin kamu masih belum percaya sama aku karena kita masih baru pertama. Tapi aku harus terus terang sama kamu, Put. Ya minimal meskipun kamu nggak mau jawab sekarang, tolong kasih aku kesempatan buat deket sama kamu. Jangan sampai kita ada jarak cuman gara-gara aku sebagai pemilik perusahaan dan kamu sebagai karyawan aku, Put. Di kantor kita profesional, cuman meskipun kita, ya aku jadi gugup gini, Put, ngomong sama kamu, Put. Ya intinya kamu ngasih kesempatan atau enggak sama aku, Put, buat aku deketin kamu, Put. Kita jalani aja dulu. Ya udah, kalau kayak gitu mungkin nanti abis pulang kerja aku. Tapi ini aku bawahan kamu loh. Iya nggak apa-apa, Put. Kan sekarang aku lagi cuti. Jadi aku bukan sebagai atasan kamu sekarang. Nanti setelah selesai kerjaan kamu, pas udah jam pulang kantor, kita ketemu kalau misalkan kamu mau, Put. Boleh. Oh ya, aku kan masih belum simpen nomor kamu, Put. Kamu bisa simpen nomor kamu di sini. Udah. Ya udah, nanti aku hubungin kamu ya. Kalau misalkan kamu udah selesai sama pekerjaan kamu segera kabarin aku ya. Iya. Ya udah, kalau kamu misalkan mau masuk, aku masih nunggu David di sini, Put. Aku masuk duluan. Ya udah. Baik. Lebih susah ngomong sama Putri kayaknya daripada ngomong sama klien. Kenapa aku jadi gugup kayak gini ya ngomong sama Putri? Tapi setidaknya Putri udah berhasil buat aku jatuh cinta. Jadi aku nggak boleh sia-siakan kesempatan ini. Aku harus deketin Putri, aku harus tunjukkan sama Putri kalau misalkan aku emang serius. Karena jarang banget nih ada perempuan seperti Putri. Berarti aku tunggu David di sini.